Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu gol cantik Rodrigo menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan usai menekuk Rayo Vallecano dengan skor 2-1. Sedangkan Jordi Alba resmi berpamitan dan dipastikan akan hengkang dari Barcelona di akhir musim. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Manchester City yang gagal memetik 3 poin usai ditahan imbang Brighton dengan skor 1-1. Berbeda dengan hasil pertandingan La Liga di mana Real Madrid berhasil memetik 3 poin setelah menekuk Rayo Vallecano 2-1. Manchester City gagal meraih hasil maksimal di laga tunda pekan ke-32 Premier League kontra Brighton. Pasukan Pep Guardiola ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Di laga ini, skuad The Citizens kembali memainkan beberapa pemain pelapis, mulai dari Phil Foden, Steven Ortega, hingga wonderkid Rico Lewis. Meskipun begitu, skuad asuhan Pep Guardiola berhasil tampil dominasi di laga ini. Terbukti mereka berhasil unggul lebih dulu melalui Phil Foden setelah menerima umpan dari Erling Haaland. Akan tapi keunggulan skuad The Citizens nggak berlangsung lama. Pasalnya Julio Enciso berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-38. Pemain asal Paraguay ini melesakkan gol indah dari luar kotak penalti. Setelah turun minum, kedua tim menurunkan intensitas serangan. Hingga pertandingan berakhir, nggak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat skuad The Seagulls makin kokoh di posisi ke-6 dengan mengemas 62 poin. Real Madrid melakoni laga pekan ke-36 saat berhadapan dengan Rayo Vallecano. Di laga itu, bubuhan Carlo Ancelotti berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1. Sebelum kick-off, ada momen dukungan untuk kasus rasisme yang dialami oleh Vinicius Junior. Saat itu para penonton dan pemain membentangkan spanduk yang bertuliskan dukungan moral untuk sang pemain. Selain itu, para supporter juga kompak untuk memberi tepuk tangan dukungan pada menit ke-20 laga. Menit tersebut sama seperti nomor punggung yang digunakan oleh Vinicius. Real Madrid memulai laga dengan meyakinkan dan menguasai jalannya laga. Namun mereka baru bisa melesakkan gol di menit ke-32 melalui Karim Benzema hasil umpan dari Federico Valverde. Lalu memasuki babak kedua, skuad Los Blancos beberapa kali memiliki peluang untuk menambah angka. Namun mereka kesulitan untuk menembus pertahanan kokoh dari skuad Los Franjirojos. Asyik menyerang El Real justru kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Raul de Tomas di menit ke-84. Beruntung 4 menit kemudian Rodrigo sukses menjadi pahlawan lewat gol cantiknya. Winger asal Brazil ini mengelabui beberapa pemain sebelum melesakkan placing indah. Akhirnya skuad Los Blancos berhasil amankan 3 poin di Santiago Bernabeu. Next ada Villarreal yang meraih kemenangan setelah memperdaya Cadiz dengan 2 gol tanpa balas. Sedangkan Inter Milan resmi mengangkat trofi juara Coppa Italia usai mengalahkan Fiorentina 1-2 di laga final dini hari tadi. Villarreal sukses meraih 3 poin dalam lanjutan pekan ke-36 La Liga saat berhadapan dengan Cadiz. Pada laga itu, skuad asuhan Quique Setien menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dari skuad kapal selam kuning dilesakan oleh brace dari Nicolas Jackson di menit ke-20 dan 45. Di babak kedua, Villarreal nggak mengendurkan intensitas serangan. Namun hingga wasit mendewai peluit panjang, nggak ada tambahan gol yang tercipta. Anak asuh Setien bercokol di peringkat kelima dengan mengemas 63 poin. Terpaut 5 poin dari Real Sociedad yang berada di zona Liga Champions. Inter Milan meraih kemenangan dalam partai pamungkas Coppa Italia menghadapi Fiorentina. Bermain di Olimpico Stadium, skuad Nerazzurri menang dengan skor tipis 1-2. Fiorentina memulai pertandingan penting ini dengan sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan gol cepat yang dilesakan oleh Nico Gonzalez saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Skuad asuhan Simone Inzaghi baru bisa membalas di menit ke-29 lewat gol dari Lautaro Martinez. Gak cukup sampai di situ, pemain asal Argentina ini kembali melesakkan gol di menit ke-37. Saat itu gol Lautaro tercipta setelah menerima umpan dari Nicolo Barella. Di babak kedua, kedua tim seimbang dengan melakukan jual beli serangan. Namun hingga pertandingan usai, nggak ada tambahan gol yang tercipta. Hasilnya Inter Milan berhasil kembali meraih gelar Coppa Italia setelah terakhir mereka raih di 2020-2021. Gelar ini menjadi yang kedua bagi Simone Inzaghi setelah sempat menjuarainya bersama Lazio di tahun 2019. Selain itu, ini juga modal penting bagi Inter Milan menjelang partai puncak Liga Champions. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Erik ten Hag yang berambisi mengalahkan Chelsea demi bisa lolos ke Liga Champions. Sedangkan Frank Lampard meminta para pemainnya untuk mempunyai mental baik agar bisa mencuri 3 poin di Old Trafford.
Manchester United diambang kelolosan ke Liga Champions musim depan. Skuad asuhan Erik ten Hag cuma membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Meskipun begitu, sang pelatih meminta skuad setan merah untuk meraih kemenangan penting di laga nanti. Sebab ten Hag gak ingin para pemainnya lengah dan malah kehilangan poin. Di sisi lain, The Reds berpeluang diperkuat oleh Marcus Rashford di laga nanti. Pemain timnas Inggris ini terlihat sudah menjalani latihan pasca mengalami cedera. Chelsea harus menjalani laga berat menghadapi Manchester United di pertandingan tunda pekan ke-32 Liga Inggris. Menjelang laga itu, Frank Lampard memberikan komentarnya. Menurutnya laga nanti akan berjalan sangat berat dan sulit untuk dimenangkan. Alasannya karena skuad setan merah sangat mengincar kemenangan untuk bisa finish di 4 besar Premier League. Lampard juga menyebut skuadnya harus punya mental yang baik kalau ingin memenangkan pertandingan nanti. Sebab hal itu akan sangat menentukan hasil daripada kualitas permainan. Kita beralih ke kabar nomor 3 guys, ada Arsenal yang bakal merombak skuad mereka secara besar-besaran dengan mendatangkan James Maddison dan sudah menyiapkan mahar yang fantastis. Bicara soal mahar fantastis nih, ada juga MU yang harus merogoh kocek 80 juta euro dan bisa mendatangkan Jules Koundé dari Barcelona. Arsenal berencana untuk melepas beberapa pemainnya di musim panas nanti. Beberapa pemain tersebut seperti Granit Xhaka, Thomas Partey, Rob Holding, hingga Kieran Tierney. Nantinya uang dari penjualan para pemain akan digunakan untuk memboyong amunisi anyar. Salah satu yang menjadi target ada gelandang Leicester City yakni James Maddison. Kedatangan Maddison diinginkan langsung oleh sang pelatih Mikel Arteta. Namun untuk bisa mendatangkannya, skuad meriam London harus merogoh kocek 80 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Barcelona berniat untuk melepas Jules Koundé di bursa transfer mendatang. Hal itu bertujuan agar skuad Blaugrana bisa lepas dari jeratan krisis finansial yang dialami. Pemain asal Perancis ini bisa dilepas dengan mahar 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Mendengar hal itu, MU mengaku tertarik dengan Koundé. Bahkan skuad asuhan Erik ten Hag siap untuk menebusnya apabila sang pemain dijual. Di sisi lain, mereka juga harus bersaing dengan Chelsea yang juga kepincut dengan jasanya. Manajemen Manchester United mempertimbangkan akan menjual Anthony Martial di akhir musim nanti. Alasannya manajemen sudah merasa frustasi dengan kelakuan Martial. Pemain asal Perancis ini menjadi sorotan di laga menghadapi Bournemouth Sabtu kemarin. Saat itu Martial mengabaikan Erik ten Hag dengan langsung berjalan keluar ke lorong stadion. Sontak hal itu membuat manajemen naik pitam dan ingin menjual penyerang berusia 27 tahun itu. Padahal kontraknya di Old Trafford masih menyisakan 1 tahun lagi. Liverpool memang sedang membutuhkan gelandang baru untuk mengarungi musim 2023-2024. Marca mengabarkan jika The Reds tengah membidik Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Skuad The Reds sudah dipastikan akan kehilangan 4 gelandang mereka di akhir musim, mulai dari James Milner, Naby Keita, sampai Alex Oxlade-Chamberlain. Namun Liverpool diprediksi kesulitan mengingat kontrak Kimmich baru akan berakhir di tahun 2025. Itu artinya manajemen The Reds harus merogoh kocek sebesar 60 juta euro saja. Ilkay Gundogan memilih untuk bergabung ke Barcelona karena sudah merasa puas di Manchester City dan ingin mencari tatanan baru. Ngomong soal Barcelona nih, ayah Lionel Messi meminta sang anak untuk gak bergabung ke Barcelona. Wah, kira-kira kenapa ya guys? Masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City masih menjadi tanda tanya besar. Hingga saat ini gelandang asal Jerman itu belum memutuskan pelabuhan barunya di musim depan. Padahal kontraknya di Etihad Stadium berakhir di bulan Juni nanti. Dilansir dari media sport, Gundogan ingin hengkang dan mencari tantangan barunya karena sudah merasa puas. Barcelona disebut menjadi klub yang tepat untuk menjadi pelabuhan baru Gundogan. Ex-pemain Borussia Dortmund ini nggak mau mengkhianati Manchester City dengan bergabung ke klub Inggris. Lionel Messi akhir-akhir ini dirumorkan akan kembali ke klub lamanya yakni Barcelona. Pasalnya kontrak La Pulga di Paris Saint-Germain berakhir di bulan Juni mendatang. Isu kembalinya Messi ke Camp Nou ini mendapat tanggapan langsung dari sang ayah George Horacio Messi. Dia meminta sang anak untuk gak bergabung ke skuad Blaugrana. Alasannya karena saat ini Barcelona masih mengalami krisis finansial. Sebaliknya sang ayah justru menyarankan Messi untuk menerima tawaran Al Hilal yang mencapai 400 juta euro per tahun. Bayern Munchen dikabarkan tengah melirik gelandang Juventus yakni Adrien Rabiot. Manajemen The Rotten menilai jika Rabiot menjadi pemain yang ideal untuk mengisi lini tengah. Apalagi di musim depan mereka dilaporkan akan kehilangan Joshua Kimmich.
Hal itu membuat manajemen di Rotten segera mencari sosok gelandang baru. Seandainya gagal merekrut Rabiot, di Rotten mengalihkan transfer mereka ke Declan Rice. Namun pemain asal Inggris ini punya bandrol harga yang cukup mahal. Kalau tadi dari kabar rumor, kita beralih ke kabar resmi nih. Ada Jordi Alba yang resmi berpamitan dan dipastikan akan hengkang dari Barcelona di akhir musim nanti. Sedangkan Ruud van Nistelrooy resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan PSV Eindhoven. Barcelona kembali ditinggal oleh salah satu legenda terbaiknya, yaitu Jordi Alba. Menurut Fabrizio Romano, bek sayap Spanyol itu memutuskan cabut di akhir musim nanti. Romano mengatakan jika sebelumnya Xavi Hernandez telah mencegahnya untuk pergi. Namun mantan pemain Valencia ini tetap bersikukuh untuk meninggalkan Camp Nou Spotify. Alasannya dia ingin mencari tantangan baru karena sudah merasa puas dengan pencapaiannya. Jordi Alba pun berterima kasih kepada para fans yang telah mendukungnya hingga saat ini. Ruud van Nistelrooy memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan PSV Eindhoven. Pelatih asal Belanda ini memutuskan mundur karena berseteru dengan pemain. Dia merasa kurang dihargai dan gak mendapat dukungan yang cukup dari manajemen. Padahal mantan pemain Manchester United ini sudah mempersembahkan 2 piala untuk PSV. Dengan begitu Nistelrooy gak akan memimpin skuad PSV pada laga menghadapi AS Alkmaar. Padahal laga itu cukup penting karena akan menentukan nasib mereka di Eropa. Seandainya kalah, posisi PSV terancam akan disalip oleh Ajax Amsterdam di peringkat 2 klasemen. Itu selanjutnya ada Fatih Karagümrük yang resmi memecat Andrea Pirlo karena dianggap nggak kompeten. Sementara di kabar penutup ada PSSI yang resmi mengumumkan jika Argentina akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday dan menyebut jika laga ini akan jauh lebih booming dari Coldplay. Fatih Karagümrük resmi memecat Andrea Pirlo dari kursi kepelatihan pada Rabu kemarin. Pemecatan ini cukup mengejutkan mengingat musim 2022-2023 tinggal menyisakan 3 laga saja. Akan tapi manajemen sudah kehabisan kesabaran dengan kemampuan Pirlo. Pasalnya dari 9 pertandingan, legenda Juventus itu cuma bisa memenangkan 1 laga saja. Sejatinya manajemen ingin mengakhiri kerjasama dengan Pirlo setelah kompetisi berakhir. Namun keputusan itu dibuat karena mereka ingin merencanakan beberapa agenda masa depan. Timnas Inggris baru saja mengumumkan skuad resmi untuk kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam pemanggilan ini, Gareth Southgate masih memilih para pemain andalannya, mulai dari Harry Maguire, Harry Kane, Jude Bellingham hingga Jordan Pickford. Namun pada pengumumannya, sang pelatih nggak memasukkan nama Raheem Sterling. Alasannya Southgate ragu dengan kondisi fisik pemain yang mulai mengalami penurunan. Seperti yang diketahui, Sterling baru saja pulih pasca dibekap cedera hamstring beberapa waktu yang lalu. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Argentina pada laga uji coba. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir menyebut jika laga uji coba ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Pasalnya ini akan menjadi yang pertama kalinya skuad Garuda berhadapan dengan ranking 1 FIFA. Dia juga menambahkan kalau kedatangan Argentina ke tanah air nggak terlepas dari hubungan baik Erick Thohir dengan jaringan sepak bola internasional miliknya. Di sisi lain, Erick Thohir belum mengumumkan harga tiket di laga tersebut. Pria yang sekaligus menjabat sebagai Menteri BUMN ini meyakini jika tiket tersebut lebih booming dibandingkan Coldplay. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Aden Farm. Ini harus pindah dari La Liga, di Spanyol rasis masih sangat parah. Iya ya guys, ternyata kasus rasisme di Spanyol tuh masih ada. Nah, kita nggak boleh kayak gitu ya guys. Buat kamu yang pengen komennya dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.